Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, selamat malam. Shalom. Oh, Sungguh Shalom. bersuka cita malam ini Tuhan berikan kita anugerah kemurahan. Siapa tahu hari ini hari apa? Hari Jumat. Tanggal berapa? 10 November. Hari apa? Hari Pahlawan. Puji Tuhan. Masih ingat semua. Ya, kita malam ini mau belajar mengenai kitab apa? Keluaran. Siapa tahu ada berapa pasalnya kitab Keluaran? Lupa ya? Buka dulu ya. Ada Udah baca 40 lupa aku kan. pasal. Kalau Kejadian kan 50, ini Keluaran 40. Baik ya, 40 pasal ini kita mau coba refresh, review ulang. Pak Abi akan membantu kita supaya semua yang sudah kita baca tidak berlalu begitu saja. Tapi semuanya itu boleh kembali lagi kita ingat, kita makin memahami, menjadi berkat bagi hidup kita untuk kita lakukan firman Tuhan ini ya. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa, memohon kemurahan Tuhan. Cik Kiweng ya, Bu Weni, tolong pimpin kita memulai dengan doa pembukaan. Oke, Silakan. mari kita berdoa ya. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan pada malam ini kami bisa berkumpul kembali di dalam Zoom meeting MBA. Kami bersyukur Tuhan kami bisa ada di dalam MBA ini. Kiranya Tuhan melalui MBA ini kami boleh semakin hari semakin diperbaharui kehidupan kami Tuhan. Khususnya dalam kerohanian kami, sehingga pada saat ini kami mau belajar Tuhan mengenai kitab Keluaran. Berikan kami kemampuan, berikan kami pengertian, agar kami mengerti apa yang disampaikan oleh penginjil Abraham. Sekali lagi Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin setiap kami, Engkau yang berbicara ke dalam hati kami masing-masing, mampukan kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan berkati penginjil Abraham bisa menyampaikan dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pak Abraham masih di mute? iya, oke. Selamat malam. Terima kasih kesempatannya untuk event rekan sekalian. Saat ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk pengantar kitab yang sudah kita baca di dalam MBA. Sekarang saya akan bahas sedikit tentang kitab Keluaran. Setelah itu nanti kita bisa berdiskusi ataupun tanya. Rekan-rekan, kita akan membahas sekilas tentang kitab Keluaran. Nah, rekan-rekan memang bicara tentang kitab Keluaran, tokoh yang paling utama dikisahkan dalam kitab ini adalah Nabi Musa. Nah, tentang Nabi Musa ini sendiri memang salah satu mujizat yang Allah lakukan melalui dia adalah ketika dia membelah Laut Emerald. Nah, ini menjadi sebuah kisah yang sangat melegenda, banyak orang tahu, sehingga kalau mungkin rekan-rekan ada yang pernah nonton film Bruce Almighty, maka ada salah satu adegannya. Jadi dalam film ini dikisahkan tentang seorang reporter atau wartawan yang kecewa sama Tuhan, sehingga kemudian Tuhan, ya ini namanya juga film ya, jadi Tuhan kemudian datangin dia dan berkata begini, ya udah kalau begitu, kalau kamu pikir jadi Tuhan itu gampang, ya udah gantian, saya mau liburan, kamu yang jadi Tuhan ya. Nah, jadi rekan-rekan kita akan melihat sedikit cuplikannya ketika si Bruce ini, si reporter ini dikasih kemampuan luar biasa oleh Tuhan, dan Tuhan kemudian liburan, sehingga kemudian si Bruce ini mau mengetes kekuatan yang dia dapat itu sudah benar-benar ada atau belum. Jadi dia masuk ke sebuah restoran, kemudian dia pesan sebuah sup. Here's your soup. Oh, soup, right. Yeah, right.
walk with me. Let me explain the rules. Oke rekan-rekan, jadi itu sepenggal adegan di dalam film Bruce Almighty tadi. Jadi rekan-rekan bisa melihat bahwa di dalam film Hollywood tersebut ada adegan demikian, berarti diasumsikan bahwa yang nonton film tersebut pasti nyambung dengan kisah tentang Nabi Musa yang membelah Laut Teberau. Sehingga adegan tadi digambarkan di dalam film tersebut. Nah, jadi ini adalah sebuah kisah yang sangat spektakuler, kisah yang sangat populer, dan Nabi Musa salah satu yang populer darinya adalah ketika dia membelah Laut Teberau. Dan itu ada kisahnya di dalam kitab Keluaran. Rekan-rekan, sekilas tentang kitab Keluaran ini adalah secara singkat saja saya bagikan. Yang pertama adalah penulisnya, para sarjana Alkitab menyimpulkan bahwa yang menulis kitab Keluaran adalah Nabi Musa. Jadi dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, para sarjana Alkitab banyak yang memberikan kesimpulan bahwa penulis dari kelima kitab ini adalah Nabi Musa. Nah, karena itu berarti penerima pertama dari kitab Keluaran ini adalah bangsa Israel. Nah, mengenai tema utama dari kitab ini, yang pertama adalah dari kata keluaran. Kata keluaran itu sendiri, ini merupakan penerjemahan dari kata Exodus. Nah, kata Exodus ini adalah kata yang ditemukan di dalam kitab kedua dalam Alkitab kita ini, di dalam Alkitab Perjanjian Lama yang disebut sebagai Septuaginta. Di Septuaginta ini adalah Alkitab Perjanjian Lama yang ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, kitab keduanya, yaitu kitab Keluaran, diberi judulnya Exodus. Nah, Exodus artinya X keluar, jadi kita menggunakan terjemahan tersebut yaitu keluaran. Nah, waktu kitab kedua ini judulnya adalah Keluaran, artinya adalah menggambarkan tentang keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Nah, sehingga tema utama dari kitab Keluaran ini adalah tentang keluarnya bangsa Israel dari Mesir, untuk kemudian mereka menjalani kehidupan mereka di padang gurun, untuk nantinya mereka menuju ke tanah perjanjian. Nah, di padang gurun tersebut, kita nanti atau mungkin rekan-rekan masih ingat bagaimana disinilah Israel mulai dibentuk menjadi sebuah bangsa, di mana salah satunya adalah yang namanya sebuah bangsa dan negara adalah memiliki hukum. Makanya di dalam kitab Keluaran ada dibahas tentang bagaimana Allah memberikan hukum-hukumnya kepada umat Israel. Dan yang paling jelas adalah kata hukum dalam bahasa Ibrani adalah Taurat, Torah. Jadi kitab Taurat artinya kitab hukum. Hukum Taurat ya artinya hukum-hukum. Jadi intinya Taurat adalah hukum. Allah memberikan Israel hukum-hukumnya. Nah, di dalam kitab Keluaran ini juga itu ada instruksi tentang diperlukannya kemah pertemuan. Nah, kemah pertemuan ini sebenarnya seperti semacam bait Allah. Tetapi kemah pertemuan ini seperti bait Allah yang bisa dibongkar pasang. Karena rekan-rekan perlu ingat bahwa orang-orang Israel ini perlu tempat untuk beribadah, di mana ketika mereka ada di padang gurun, satu saat mereka akan ke tanah perjanjian, sehingga mereka butuh kemah pertemuan yang bisa dibongkar pasang. Karena di dalam sepanjang kehidupan mereka di padang gurun, mereka nantinya akan berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga selama 40 tahun, bangsa Israel ini mengembara di padang gurun, sampai nanti akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Sehingga tempat ibadah mereka pun disebutnya kemah. Karena memang tempat ibadah ini perlu untuk bisa dibongkar pasang. Mereka pergi ke satu tempat, pasang kemahnya, mereka pergi, kemudian bongkar pasang lagi, dan seterusnya. Nah, tema pertemuan ini adalah sebagai sebuah lambang kehadiran Allah. Jadi, melalui kemah ini, Allah mau berdiam di tengah-tengah umat Israel, mau berdiam di tengah-tengah umat. Ini sebuah gambaran bagaimana, seperti apa sih kehidupannya sejati itu. Kehidupannya sejati itu adalah ketika orang itu keluar dari sebuah penjajahan atau perbudakan,
untuk hidup seturut dengan aturan, di mana di situ mereka mengalami relasi dengan Allah. Nah, inilah yang menjadi penekanannya bahwa kekristenan bicara tentang relasi. Yang terpenting di dalam hidup kita adalah relasi, khususnya relasi dengan Allah. Karena kehadiran Allah lah yang menjadi sumber kebahagiaan yang sejati dari umat manusia. Nah, tetapi memang rekan-rekan, bicara tentang kitab Keluaran ini, maka saya mau menutup dengan kata-kata ini ya. Ada seorang bernama Chuck Missler yang memberikan kalimat dalam bahasa Inggris, kira-kira begini. It took only 40 hours to get Israel out of Egypt, the Passover. But it took 40 years to get Egypt out of Israel. Kalau saya terjemahkan, hanya dibutuhkan sekitar 40 jam untuk mengeluarkan Israel dari Mesir, yaitu melalui Paskah, yang disebut sebagai Paskah. Tetapi membutuhkan waktu 40 tahun untuk Mesir, tanda kutip Mesir, keluar dari Israel. Jadi kira-kira maksudnya beginilah ya. Jadi lebih mudah mengeluarkan Israel dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari Israel. Kenapa? Kalau rekan-rekan mungkin sempat membacanya dan mengingatnya, bahwa seringkali ketika orang Israel ini menjumpai masalah, mereka selalu komplain kepada Nabi Musa dan bilang, aduh enak banget ya kalau kami masih di Mesir. Coba kamu gak usah bawa kami ke padang gurun seperti ini. Di Mesir kami enak, di Mesir kami bahagia, kami berlimpah dengan berbagai macam makanan. Nah jadi saudara, setiap kali orang Israel menjumpai masalah, nggak ada air, nggak ada makan, nggak ada daging, dan seterusnya, serbu bangsa lain, mereka selalu berteriak seperti ini. Aduh enaknya kalau kita masih di Mesir. Sehingga bisa dikatakan, melalui kitab Keluaran ini sebenarnya salah satu kata yang bisa menggambarkan orang Israel adalah susah move on. Mereka susah untuk move on, bergerak dari Mesir ke tanah perjanjian. Karena apa? Mereka sepertinya lebih menikmati kehidupan lama mereka sebagai budak di tanah Mesir. Dan inilah juga yang seringkali menjadi gambaran dari kita, saudara. Bagaimana ketika Allah punya kerinduan agar kita keluar dari perbudakan dosa. Tidak jarang kita masih ingin menikmati dosa-dosa lama kita. Ada dosa-dosa favorit kita yang masih kita melihat. Nah, sehingga memang lebih tidak mudah lagi untuk kita meninggalkan kehidupan lama kita. Jadi saudara, melalui sedikit pengantar tentang kitab Keluaran ini, kita bisa melihat bahwa tidak mudah untuk seseorang yang telah ditebus oleh Allah untuk mau hidup seturut dengan kehendak Allah. Karena masih ada kenangan-kenangan manis tanda kutip dari kehidupan lama mereka yang sebenarnya bukan kehidupan yang membahagiakan, tetapi hidup yang diperbudak oleh dosa. Sehingga melalui kitab Keluaran ini, kiranya ini menjadi sebuah pelajaran kita bahwa janganlah kita menjadi seperti bangsa Israel yang susah move on dari hidup lama kita. Untuk itu mari kita maju ke depan, hidup mengikut Tuhan, taat kepadanya, dan belajar untuk menikmati hidup yang berbahagia bersama dengan Tuhan. Nah, rekan-rekan, sekian pengantar singkat saya tentang kitab Keluaran. Kita sekarang bisa masuk kepada sharing ataupun tanggapan ataupun juga diskusi dan tanya jawab. Silakan kalau dari rekan-rekan ada yang ingin tanya atau ingin. Ya, baik Pak Abe, terima kasih banyak untuk sharingnya, walaupun singkat, namun belum semua mendapat berkat. Kalimat Pak Abe terakhir berkata, tidak mudah walau seorang sudah ditebus Tuhan, walaupun Tuhan Yesus sudah mati bagi kita di kayu salib, tapi orang itu mau hidup sesuai dengan perintah ajaran Tuhan. Dan ini harus menjadi cermin bagi kita semua. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, tapi kita bercermin dari kitab Keluaran ini, aduh banyak umat Israel ini banyak alasan, banyak sekali argumen kepada Tuhan. Musa agak lama di atas gunung tidak mau turun,
Mereka buat lembu emas. Tuhan sudah atur ini itu peraturan dengan mendetil, dengan terperinci, tapi terus dilanggar. Karena kita jangan ngomongin orang Yahudi loh. Itu juga terjadi pada kita siapa saja yang terus mau ya seolah-olah tanda petik menipu Tuhan. Nah, jadi biarlah kita terus diingatkan untuk kembali merefleksikan kehidupan kita masing-masing. Apakah kita sudah benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup takut pada Tuhan setiap hari, setiap waktu, baik pada saat kita sendiri, tidak ada orang lihat, maupun saat kita di gereja bersama-sama pelayanan, tentu mungkin lebih mudah. Tapi pada saat kita sendiri, nah keluarlah habitat aslinya kita. Orang rumah kita pasti lebih tahu. Nah, baik, mari saudara sekalian, Bapak Ibu, boleh silakan menanggapi atau memberi masukan atau mau kesaksian singkat tapi jangan panjang-panjang ya, atau mau merefleksikan melalui kitab yang kita barusan baca selesai, kitab Keluaran 40 pasal ini, apa yang Bapak Ibu dapatkan. Biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Pak Abe sekali lagi. Sekarang momen ini saya persilakan teman-teman baik dari MBA 1, MBA 2, MBA 3, MBA 4. Sekarang mulai dari MBA 1 dulu. Mana suaranya MBA 1? Mana yel-yelnya? Ketua kelasnya siapa? Nah, silakan memberikan tanggapan Ayo, atau Cek. Riani, nah, Ibu siap Cici sudah ya. siap. MBA Ayo. 1 silakan. Kalau saya ya kalau baca ini sulitnya banyak sekali ya, bikin apa sih macam-macam ya. Untuk yang bikin apa tuh Veimu tuh banyak sekali yang dibuat gitu. Jadi apa ya, dengan teliti ya Aturan. buatnya begini-begini Ya. aturannya, tapi kita bisa membayangkan kalau benar-benar itu bajunya itu bagaimana gitu ya, bagus banget kali ya. Iya, Pakaian ada imam ya. Ada kan? permata-permata gitu, Ya, betul. sampai ada satu-satu dibaris-barisin gitu. Aduh, kalau benar-benar Musnatan ada itu benar-benar nggak pakai bagus baju itu kali ya? ya. Musnatan nggak pakai Iya, baju itu ya? begitu. Kita kan Iya, bukan orang itu Yahudi. bajunya bagus banget tuh kalau dilihat itu ya. Ya, Memang benar. buatnya susah banget, tapi waduh benar-benar deh hebat. Ya, Kadang-kadang betul. susah mengerti gitu. Iya, tapi betul-betul Tuhan membuatnya dengan apa sih? Merintahkannya harus dibuat demikian. Gitu. Ya, Terima kasih Bu ya, Cici. Ada lagi? Tuhan. Oke, siap Bu Cici untuk komentarnya. Ya. Bu Cici merasa terberkati. Tuhan kita, Tuhan Iya. yang teliti. Bagaimana bentuknya, rancangannya itu ajaib. Rancangannya indah. Waduh, kita yang membaca aja kita bayangkan, waduh, benar-benar Tuhan kita arsitek yang agung. Dia melebihi ya kemampuan kita ya. Kita kalau nggak ada tulisan kayak gini kan kita nggak bisa bayangin. Tapi karena tertulis di Alkitab dari zaman perjanjian lama loh. Bukannya zaman modern sekarang. Sejak perjanjian lama. Sudah terpikirkan seperti sejauh itu, semendetil itu. Puji Tuhan. Allah kita Allah yang hebat. Terima kasih Bu Cici. Yuk. Sekarang untuk MBA 2 dipersilakan kelompok MBA 2 yaitu Bapak TKP dan konco-koncone. Boleh kasih sedikit kesan apakah di Keluaran ini tertuanglah 10 perintah Tuhan yang kemudian disebut hukum Taurat. Bagaimana kita melakukan hukum Taurat ini? TKP MBA 2 silakan. Yu Chai Ma, Chang Lao, Chen Chang Lao, Niu Chai Ma.
Atau kepengen lihat anak domba lembu emas tuh segede apa sih sebenarnya? Ada nggak kepengen lihat? Gede banget apa kecil-kecil aja? Belum ya? MBA 2 siapa lagi? MBA 2. Roni yang nih ya. Silakan. Yang ini biasanya banyak pertanyaan. Ya, Roni sama yang nih. Silakan Bro and Sis. Bro Roni, Sis yang nih. Lewatin dulu aja Pak Musa. Oke, siap. Si ada kesibukan. Atau belum. MBA 3. Bro Edi. Silakan Bro Edi atau Cihen Kim. Silakan. Edi. Ya. Ya, silakan. Maksudnya mau nanya aja sih. Bertanya. Itu Boleh, apa? boleh. Kalau Dina itu nggak termasuk itu ya? Dina bukannya anaknya juga Yakub ya? Maksudnya yang 12 itu termasuk. Itu kenapa perempuan nggak dianggap kayak maksudnya kayak bisa itu? Itu aja sih. Sip, mantap, bagus. Kita lupa sama Dina. Mau dijawab langsung atau disimpan dulu Pak Abi? Jawab langsung aja ya. Ya, silakan. Jadi, tentang Dina memang itu anak kandung dari Yakub juga, tapi itu tidak termasuk dalam 12 anak laki-lakinya Yakub. Jadi anak laki-lakinya Yakub aja yang kemudian dari 12 anak laki-laki inilah akan muncul 12 suku Israel. Jadi memang karena pada zaman itu juga budaya garis bapak atau patriarkal, jadi yang meneruskan, ibaratnya meneruskan marga, meneruskan warisan keluarga itu dari pihak laki-laki. Dan memang dari sini Allah juga memang mengaturnya adalah 12 anak laki-lakinya Yakub saja yang nantinya akan menjadi 12 suku Israel. Sesuai dengan berkat yang Yakub sampaikan sebelum dia meninggal. Jadi dia memberkati 12 anak itu, kemudian ya dari 12 orang inilah lahir suku-suku Israel. Dan cuma memang untuk Yusuf khusus diberikan semacam anugerah yang berbeda, itu bahwa ada 2 suku kecil yang lahir dari situ, Manasye dan Efraim. Jadi nanti suku Yusuf pecah 2, Manasye dan Efraim. Jadi ini semacam penghargaan karena Yusuf adalah orang yang dipakai Tuhan untuk memelihara semua keturunan Yakub tersebut di tanah. Tapi memang yang nantinya menjadi keturunan ataupun silsilah untuk Mesias dan Juru Selamat berasal dari suku Yehuda, bukan suku Yusuf. Ya, kita lihat ini ada sebuah anugerah dari Tuhan. Nah, tentang kenapa ya suku Yehuda 12 ya Pak? Iya, 12. Nah, itu kan sebenarnya anak sulungnya Yakub adalah Ruben. Jadi anak sulungnya Yakub yang laki-laki yang pertama adalah Ruben. Kemudian nanti yang kedua adalah ada Simeon, ada Lewi, baru kemudian Yehuda anak keempat. Nah, cuma pertanyaannya kenapa ya kok Yehuda yang kemudian nanti juru selamat? Nah, jadi kalau nanti rekan-rekan membaca kembali kitab Kejadian, 3 anak pertama Yakub ini punya kasus. Yang pertama yaitu Ruben, dia ini melakukan hubungan seksual dengan salah satu dari istri Yakub, salah satu gundiknya Yakub. Jadi memang ini satu aib yang tidak pantas. Nah, kemudian Simeon dan Lewi, mereka adalah orang-orang yang membela Dina sehingga kemudian membantai orang-orang yang menjadi komunitas ataupun suku dari yang perkosa Dina. Jadi memang tangan mereka penuh dengan darah. Ya, akhirnya kemudian salah satu alasan adalah kenapa Yehuda yang kemudian menjadi silsilah bagi keturunan raja di Israel, yaitu karena 3 anak pertama ini melakukan hal yang keji di mata Tuhan. Itu sedikit informasi, tapi Allah punya rencana
6 jam Israel. Oh ya, Oke. rekan-rekan, ini apakah kita mau foto dulu? Oh iya betul betul. Betul dulu ya. Ya, boleh kita foto dulu. Semuanya tolong dibuka ya kameranya ya. Siapa yang mutu? Tolong dihitung. Abraham deh atau Musa? Ini ya. Nggak Ya. bisa, saya pakai Kita pakai laptop HP. kita. Semua udah buka belum kameranya? Bu Endang, Pak Teguh, TKP, tolong dibuka ya. Saya rencana mau masukin buku nih. Mau dimasukin ke buku HUT nih. Tolong dibuka ya, jangan Waduh, nyisir sampai. dulu. Ya, kayaknya mesti dandan dulu sedikit dulu. Belum pakai lipstick lagi saya. Siapa ini yang belum buka? buka? Ada yang belum buka? TKP, Masih? Pak Teguh. TKP, Pak Pak TKP, Teguh, Yosafat. Yosafat. Bisa tolong dibuka semua, jangan ada yang kosong ya. Oh, bukan Pak Yosafat. TKP. Yang nongol ibu, Oh, mamanya. ibunya mewakili. Pak Teguh belum buka. Pak Teguh boleh tolong dibuka sebentar kameranya. Kita mau foto nih, mau masuk buku nih soalnya. Jadi sudah terang belum kapan? Dari MBA. Oke, siap ya rekan-rekan ya. Gimana Pak Teguh? Kita buka kamera? Pak Teguh, boleh minta waktunya sebentar? Pak Teguh lagi sibuk ya? Ci, bentar, Ci. Aku lagi cari ini dulu, bentar, Ci. Kenapa? Ya, Nah, cari itu Pak tempat yang Teguh. terang. Pak Teguh bisa, nah oke. Yuk, udah semua ya? Iya. Uriani, Oke. oke siap. Semua ya, udah ya? Udah terbuka Bagus ya? Kak Ciren. 2, Kasih senyumnya yang manis. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Terima kasih. semuanya. Tetap ya kita lanjut ya. Pertanyaan-pertanyaan boleh ditanya. Berikan dari kesaksian atau mungkin Edi tadi pertanyaan sudah clear belum? Jawaban dari Pak Abi. Masih mau diterusin pertanyaannya dari Bro Edi? Sudah. Terima kasih. Cukup. Pak. Cukup. Ada tambahan lagi? Belum ada. Dari MBA 3 masih ada lagi? Cik Henkim. Siapa lagi? MBA 3. Ibu Yosafat aja nih. Mamanya Yosafat. Mungkin ada yang mau ditanyain. Pi, pulang jam berapa? Ibu Herlina. MBA 3. Ibu Herlina, ada Bu? Mau ditanyain? Nggak ada ya? Kita pindah ke MBA 4. MBA 4. Pak Teguh nih. Biasa nih di hari pahlawan nih Pak Teguh tampil sebagai pahlawan. Menang pahlawan. Pak Teguh, silakan Pak Teguh. Tolong berikan komentar, refleksi, atau apa yang ketemu kemarin baca di kitab Keluaran ini, dari 10 buku, dari aturan-aturan yang mendetil, begitu mendetilnya Tuhan kita ya, tapi ajaib kita bisa rasakan sungguh-sungguh. Silakan Pak Teguh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini sebetulnya saya belum mempersiapkan diri, Pak. Kenapa demikian? Karena barengan dengan PA. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini saya mohon kepada Bapak Abraham, next time jika mau mengadakan review tentang buku yang sudah kita pelajari, saya mohon tidak diadakan hari Jumat ya Pak ya. Karena kami sudah ada membahas PA itu dari kitab Yohanes mulai jam 6 sampai jam 8 lewat. Tadi 8:30 baru kelar gitu. Oke. Mohon selain hari Jumat lah Pak ya. Hari Rabu minggu depan. Bisa kemudian kan Pak gini Abraham? Pak, saya kalau belajar membaca dari 5 kitab pertama dari Musa ini sungguh jelimet.
Memang kalau secara manusiawi kita tidak akan mampu mengikuti itu. Gitu. Nah, sekarang saya langsung ke prakteknya aja, Pak. Di dalam kita mengikuti grup baca ini. Ya kan? Justru saya sering mendapati itu. Nanti kelakuan kita semua disuruh membaca 3 pasal aja susahnya minta ampun. Nah, jadi kalau segala sesuatu hanya bertataran kepada teori, menurut saya ya sia-sia, Pak. Itu Pak Musa. Jadi mohonlah. Ini kebetulan kok member dari grup 4 cuman saya sama Bu Endang aja. Yang lain-lain saya perhatikan juga nggak pernah masuk loh itu, Bu. Iya, Nah, pada jarang masuk. apakah mereka sudah khatam? Ya, saya tidak tahu. Gitu. Tapi itu justru apa ya, situasi kondisi yang tidak bagus. Memberi contoh yang tidak baik. Kan Tuhan Yesus keras loh kalau ngajar. Jadi seolah-olah kok kita menyepelekan diri kita gitu loh. Nah, kalau buat saya ngapain ikut kalau tidak nurut itu. Coba deh cari ajaran agama yang lain lah, yang seperti Kristus ini nggak ada. Sudah berbuat dosa, walaupun membunuh sekalipun, jika engkau percaya kepadaku, engkau akan diampuni. Ini kan luar biasa ini. Nah, jadi saya mohon yang hadir pada malam hari ini benar-benar direnungkan deh, bukan hanya di mulut, tapi dilakukan di dalam praktek hidup sehari-hari. Jadi itu yang saya dapat, Pak Musa. Jadi Tuhan aja kalau menemui suatu hal yang tidak kudus langsung dibakar tuh. Anaknya siapa itu? Harun itu. Yang pasal terakhir itu. Karena dia gugukar PDW, dia menyalakan api yang bukan yang perintah dari Tuhan, langsung dibakar mati. Gitu loh. Lagi dengan perbuatan-perbuatan kita yang lain gitu. Jadi mestinya kita sebagai pengikutnya ini ya tetap harus taat lah. Taat patuh 100%, nggak ada ditawar-tawar itu. Misalnya soal baca yang sederhananya, waduh aku pelayanan jadi buat saya nonsen gitu loh. Sangat-sangat menggelikan. Artinya apa? Dia tidak menghormati pengurus yang sudah payah merancang program ini. Itu sih Bu yang boleh saya ini kan. Soalnya nanti kalau untuk newcomer yang baru pengenal itu kok kayak gitu ya, gitu. Kan memberi contoh yang tidak bagus. Kalau saya kalau ya, tidak ya tidak gitu aja. Jadi sekali lagi silahkanlah sehabis ini merenunglah gitu loh. Ya kita tidak sempurna, tapi kan kita pada akhirnya kan ibadah sejati itu apa? Ibadah sejati adalah mencontoh agar kita serupa dengan Kristus. Walaupun kita tiap hari pelayanan, mempersembahkan seluruh harta, itu nonsen. Kalau kita tetap ngeyel, gugukar PDW, maunya kita sendiri. Easy going, walaupun ditegur ya nggak pernah nurut. Akan kacau kalau gitu. Jadi ajaran Kristus itu sangat-sangat keras. Jadi sebelum hal itu, istilahnya orang Jawa itu disampluk, Bu, untuk ya oh jangan. Kan selalu ada perkataan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi ini saya mendapatkan komunitas ini bukan kebetulan, saya sudah meyakini dari awal. Tuhan tunjukkan sendirilah. Nah, kalau kita meminta sesuai perkenannya, pasti diberi, Bu. Jadi bukan hanya harta, Bu ya, tapi sesuai perkenannya. Karena harta paling berharga adalah ya makan firmanku dan makan rotiku, makan minum airku, air yang hidup. Yaitu apa? Targetnya kan Tuhan tinggal di dalam aku di dalam Tuhan, kan gitu. Itu aja sih Bu yang paling utama. Jadi kalau melihat teman-teman sudah diingatkan berkali-kali, saya sedih. Itu artinya kan cuma teori doang. Nah, nanti apa kata dunia? Nah, padahal di sebelah aja itu menghafal Al-Quran, nggak tahu apa tahu artinya. Dia berapa juz itu? Aku juga nggak ngerti ya dimaksud juz. Tahunya kalau juz ya juz mangga, juz alpukat gitu. Itu loh Bu, jadi apa ya kok menyepelekan itu, waduh. Iya. Itu.
sebagai Betul, host. betul. Nah, berarti kan kita tidak dianggap ya. Kalau kamu tidak dianggap ya out mestinya. Sampai saya gini, aku sampai punya pemikiran kan Ibu dulu ngomong tuh siapa Bu Yulia apa Bang? Nanti akan dipisah. Aku lebih baik dipisah aja Bu daripada campur dengan yang orang-orang tidak anu. Nah, kesempatan ini saya tegaskan nama Ibu tuh. Lebih baik Sabar aku Pak Teguh. Pak Teguh sabar. enggak Bu, ini bukan masalah sabar dan tidak, ini merupakan prinsip buat saya. Kalau prinsip saya tidak toleril. Tidak tolerir. Pelan-pelan. Nanti kan jadi disiplin semua. Kita tidak tolerir gitu. Baik, Jadi, baik lebih saya baik boleh saya tanya Pak Abraham. lebih saya mengungkapkan isi hati saya. Begitu Pak Bagus Musa. Pak Teguh. Terima kasih banyak. Ya. Jadi Saya memang cukup harus keras. saling mengingatkan. Yang salah mesti ditegur, yang ditegur ya jangan bandel, jangan terus-terusan hilang lagi. Ayolah kita sama-sama berubah. Yang harus berubah. Yang mana Orangnya yang nggak ada itu Pak. Orangnya nggak ada di sini. Makanya saya minta mungkin Pak Musa kenal tuh sama orang-orang yang aku maksud itu. Mungkin Bapak bisa ya, jawab. Karena aku baik Pak. tanya Bu Weni, wah nggak ngerti itu dari gak itu nggak ngerti itu. Aku Ya, tahu itu Kak. padahal mereka seorang evangelis loh Bu. Bayangin evangelis. Jadi saya mendapat pengertian lagi. Gelar bukan segala-galanya. Di depan Kristus bukan segala-galanya. Yohanes. Itu loh Ya, ya. Pak. Maaf ya Nanti Pak. menular yang Kalau masih lain, ada- Pak Musa. Ya, Menular yang lain ada 2-3 yang selalu telat. Nanti kalau 9 pasal itu nggak terima gitu loh. Tumbe belum rampung. Gitu. Yohanes, Bu Endang, Mario. lanjut. Baik. terima Ini kasih aku banyak juga Pak lega ya Teguh. menyampaikan unek-unek saya ini. Terima Ya, kasih, terima kasih Pak. sekali Pak Bapak. Teguh. Daripada nanti lebih bikin diperhatikan, tensi Pak. tinggi Pak Teguh ya. Daripada nanti tensiku naik, ya aku Ah, ungkapkan. benar. Jangan tahu naik Pak Nggak naik Teguh. nanti. Oke. Yuk kita lanjut yuk. Ya, ayo, silakan Bu. Bu Endang. Ya, Pak Abraham ada beberapa pertanyaan dari saya ya. Mungkin ya juga dari kitab Keluaran itu. Di dalam kitab Keluaran kan sering itu ditulis bahwa setiap hari Sabat kita harus berhenti dari segala aktivitas apapun itu. Sedangkan di dalam kitab Perjanjian Baru Tuhan Yesus itu banyak melakukan pekerjaan atau mujizat-mujizat pada hari Sabat. Nah, ini bagaimana Pak korelasinya? Karena kita tahu bahwa Taurat itu tidak boleh dihilangkan. Bahkan satu huruf pun atau satu titik pun tidak boleh dihilangkan lagi. Pengertiannya bagaimana ya Pak? Kalau di Perjanjian Lama hari Sabat harus berhenti, sedangkan Tuhan Yesus sering membuat mujizat-mujizat itu pada hari Sabat. Kemudian pertanyaan yang kedua, motivasi apa ya Pak yang membuat umat Israel itu tegar tengkuk kepada Tuhan? Padahal baru saja dia itu dibawa keluar dari Mesir seperti itu. Tapi kok yo tetap tegar tengkuk, sering kali diingatkan tetap ngeyel seperti itulah. Itu motivasinya apa Pak? Kok mereka punya pemikiran seperti itu? Itu 2 pertanyaan Pak Abraham, terima kasih. Terima kasih Bu Endang untuk pertanyaannya. Yang pertama tentang hari Sabat. Jadi memang di dalam Perjanjian Lama itu hari Sabat memang dikhususkan oleh Tuhan untuk umat manusia. Dan memang sebenarnya hari Sabat ini dari awalnya Tuhan sendiri memberikan teladan ketika di dalam kitab Kejadian pada hari ke-7 yaitu hari Sabat, disitulah Allah berhenti dari pekerjaannya untuk menciptakan dunia ini. Jadi sebenarnya Allah mengkhususkan hari Sabat itu untuk umat manusia. Cuma memang yang menjadi masalah adalah begini. Bukan kita tidak boleh melakukan kegiatan di hari Sabat, tetapi hari Sabat itu artinya hari untuk kita beristirahat dari pekerjaan kita, sehingga sebenarnya hari Sabat itu untuk kita beristirahat dari pekerjaan, sehingga kembali kita bisa bekerja kembali bagi Tuhan di hari berikutnya.
Nah, memang yang menjadi pertanyaannya, kalau misalnya memang hari Sabat menjadi hari untuk beristirahat, kenapa Tuhan Yesus melakukan mujizat di hari Sabat? Nah, tetapi untuk kita menjawab hal ini, kita juga perlu melihat bahwa begini, apakah memang benar-benar pada hari Sabat orang tidak boleh bekerja sama sekali? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalau memang orang tidak boleh bekerja sama sekali di hari Sabat, bagaimana caranya ada ibadah di hari Sabat? Bukankah di situ ada orang-orang yang melakukan aktivitas? Itu para imam, orang-orang Lewi, mereka yang mempersembahkan korban. Bukankah mereka juga justru beraktivitas atau bekerja di hari Sabat? Nah, jadi dari sini kita bisa mendapatkan petunjuk bahwa tidak semua kegiatan itu benar-benar dilarang dilakukan di hari Sabat. Jadi, di dalam kegiatan ibadah, tetap perlu ada orang-orang yang bekerja di hari Sabat. Itu para imam. Nah, tapi kemudian ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat di hari Sabat, kesimpulan pertama adalah bahwa hari Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Itu prinsipnya. Jadi hari Sabat itu dikhususkan untuk kebaikan manusia. Bukan maksudnya adalah, ini hari Sabat kamu nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi hanya sebatas aturan demi aturan. Melainkan hari Sabat untuk kebaikan manusia, sehingga kalau misalnya di hari Sabat ada orang yang mengalami kesusahan, ada orang yang sakit, maka karena hari Sabat adalah untuk kebaikan manusia, berarti ketika ada orang yang membutuhkan kebaikan di hari Sabat, maka tetap perlu ada hal yang dilakukan di hari Sabat tersebut sehingga orang tersebut melakukan atau mengalami kebaikan. Jadi kalau istilahnya itu Dulu pas perjanjian lama hal itu apa juga berlangsung, Pak? Berlaku seperti itu, Pak. Itu kan pemahaman itu kan setahu saya itu setelah ada di perjanjian baru, Pak. ya, terima kasih Bu. Nah, jadi salah satu contohnya tadi di perjanjian lama imam-imam tetap bekerja dan justru bekerja di hari Sabat, yaitu menyelenggarakan ibadah. Jadi itu salah satu contoh bahwa di hari Sabat ada orang-orang yang melakukan aktivitas dan salah satunya adalah para imam. Kalau imam-imam ini tidak melakukan aktivitas pekerjaan pelayanan di hari Sabat, maka tidak ada ibadah di hari Sabat. Sehingga di hari Sabat pasti minimal satu. Imam-imam, orang-orang Lewi ini, mereka pasti bekerja, yaitu menyelenggarakan ibadah. Yang kedua, ambil contoh misalnya, di dalam aturan firman Tuhan di Taurat, anak laki-laki harus disunat pada usia sekitar hari ke-8 atau umur 8 hari atau ada yang mengatakan seminggu. Jadi intinya kalau misalnya seperti contohnya Rasul Paulus dia katakan dia disunat pada hari ke-8, jadi kemungkinan berarti umur seminggu. Nah berarti anak laki-laki Israel itu umur 1 minggu atau umur 8 hari itu udah harus disunat. Pertanyaannya begini, bagaimana kalau ternyata umur 8 harinya si bayi laki-laki tersebut jatuh di hari Sabat? Apakah dia akan disunat di hari Sabat, ataukah dia harus mencari hari sesudah Sabat, barulah dia disunat? Oh. Nah, jawabannya, anak itu tetap harus disunat meskipun saat itu sedang hari Sabat. Berarti, tidak seluruh kegiatan itu tanda kutip liburkan di hari Sabat. Oh. Iya, iya. Iya, Pak. Pertanyaan yang kedua, Pak. Oh ya, pertanyaan kedua. Kenapa ya orang-orang Israel itu tegar tengkuk? Nah, ini memang kita bisa lihat sebenarnya dua hal ya. Yang pertama tadi sempat saya singgung di awal bagaimana orang-orang Israel ini di padang gurun setiap kali mengalami masalah selalu bilang, ini Musa kenapa sih kamu membawa kami? Musa di sini bukan Pak Musa ini ya, Pak Musa Yos bukan ya. Pak Musa itu nggak kuat kalau bawa bangsa Israel. Gede banget. Ya, jadi ini seringkali Nabi Musa dikomplain oleh orang-orang Israel setiap kali orang Israel mengalami masalah. Ketika nggak ada air, mereka komplain dan bilang, kami pengen kembali ke Mesir aja, di Mesir lebih enak, di Mesir kami bisa makan enak. Nah, sehingga sebenarnya yang pertama yang kita bisa lihat di sini adalah bahwa memang tidak mudah bagi kita
untuk kita meninggalkan dosa dan kehidupan masa lalu kita. Jadi kisah Israel ini adalah gambaran dari memang kita tidak mudah meninggalkan dosa-dosa lama kita yang mungkin dulu menjadi kebiasaan kita, kesenangan kita, dosa favorit kita. Itu memang tidak mudah untuk kita. Oh begitu. Dan Iya. yang kedua, kenapa tegar tengkuk? Nah ini yang menarik, bahwa justru orang-orang Israel ini adalah orang-orang yang sering sekali mengalami mujizat dari Tuhan. Sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka mengalami bagaimana Allah memberikan 10 tulah kepada orang-orang Mesir, tetapi orang Israel nggak kena sama sekali. Jadi mereka hanya ngeliatin aja orang-orang Israel ini hanya melihat saja bagaimana orang Mesir kena tulah air jadi darah, ada lalat, ada belalang. Belalang, ya. Jadi artinya kita melihat bahwa orang-orang Israel ini banyak sekali mengalami dan melihat mujizat Allah. Jadi ketika mereka tegar tengkuk, artinya kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa meskipun seseorang mengalami banyak mujizat, tidak menjamin orang tersebut akan taat kepada Tuhan. Itu bisa dikatakan mereka sombong begitukah, Pak? Jadi yang mereka fokuskan itu bukan Tuhan ya, tetapi hanya mujizatnya saja. Sehingga ketika misalnya Tuhan tidak melakukan mujizat, apakah mereka akan tetap setia kepada Tuhan? Jangan-jangan tidak. Nah, sehingga bukankah banyak kali ada orang-orang yang jadi Kristen atau pengen ikut Tuhan hanya sebatas mujizatnya saja. Misalnya mujizat kesembuhan, kesuksesan, kekayaan. Nah, tinggal pertanyaannya, kalau Tuhan tidak memberikan itu, apakah orang-orang ini masih tetap setia kepada Tuhan atau tidak? Makanya inilah yang menjadi iming-iming ya. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu sukses. Kalau kamu ikut Tuhan, kamu akan sehat. Kalau kamu ikut Tuhan, bisnis lancar, dan seterusnya. Sehingga akhirnya banyak orang berbondong-bondong ingin ikut Tuhan. Tiba-tiba, di dalam kenyataannya, akhirnya mereka berguguran karena apa? Tuhan belum tentu memberikan kesehatan yang 100% terus-menerus. Kadang-kadang orang juga bisa mengalami musibah sehingga bangkrut dan nah, justru disitulah iman kita diuji. Apakah iman kita hanya dibatasi sebatas mujizat saja? Ini memang bangsa Israel tegar tengkuk, tetapi bangsa Israel ini juga adalah gambaran dari kita yang memang tidak mudah untuk taat kepada Tuhan. Karena dosa. Ya Pak, nambah sedikit Pak Abraham ya, Pupung tadi disinggung. Tadi di pertanyaan pertama tadi apa bangsa Israel umur 8 harian itu disunat gitu. Pak, mohon dijelaskan disunat itu secara realnya gambarannya seperti apa sih Pak? Kalau di dalam perjanjian lama di Taurat itu Pak? Ya, kalau untuk secara harfiahnya memang. Kalau di sini kan kami orang Jawa gitu ya, disunat itu kan pakai sirkumsisi gitu ya secara medisnya yang pengertian saya. Kalau zaman dulu tuh seperti apa Pak bentuk realnya? Ya, zaman dulu itu memang lebih berat ya, karena nggak ada alat-alat medis yang memadai. Jadi memang kulit ikatan dari ya alat kelamin pria itu akan dipotong dengan menggunakan yang tajam. Kadang-kadang, nah ini memang waktu itu kan nggak mudah untuk orang pada zaman itu membuat pisau dari logam. Biasanya mereka mencari benda-benda tajam itu misalnya dari batu yang sangat tajam, pipih, atau batu yang diasah, itu dipakai untuk memotong perikatan dari alat kelamin seorang laki-laki. Sehingga memang itu sangat berdarah-darah dan butuh waktu yang cukup pemulihan. Oh, Nah, tapi kok masih bayi ya Pak? Ya kan ya lebih kasihan ya Pak, ya masih 8 hari. Iya, memang cukup kasihan, tetapi ibaratnya menderita di awal, tenang di akhir ya. Gitu. Ya, terima kasih Pak Abraham. Jadi mengikuti pola yang dilakukan terhadap Ishak. Jadi Ishak, anak Abraham ini, disunat pada umur 8 hari dan itulah terus yang dilanjutkan. Nah, kalau Ismail itu umur 12 tahun disunatnya. Ya, makanya rekan-rekan kita yang muslim seringkali menyunatkan anaknya itu umur-umur 12-an tahun.
Cuma memang pada zaman tersebut ritual sunatnya cukup berat dan berdarah-darah. Makanya tadi ketika Edi sempat menyinggung tentang Dina di kitab Kejadian, nah rekan-rekan kalau masih ingat kisahnya, ketika Dina ini diperkosa, maka kemudian si pemerkosanya jatuh cinta sama Dina sehingga pengen nikahin. Nah, Simeon dan Lewi kasih syarat, oke, kami bersedia izinkan asalkan kalian semua bersedia untuk disunat. Nah, begitu mereka kemudian ya si putra mahkota ini bersedia untuk disunat, orang-orang laki-laki di desanya ikut disunat semua. Nah, itu kan masih kesakitan. Ketika mereka masih kesakitan baru habis disunat, Simeon dan Lewi langsung bunuhin mereka satu persatu. Jadi memang pada waktu itu proses perjalanan untuk orang disunat itu prosesnya itu nggak mudah ya. Jadi berdarah-darah. Iya, bayangkan hidup zaman dulu berdarah-darah, apa-apa harus presisi, deskripsinya Tuhan kan susah ya. Apa kita itu ya bisa gitu, saya bayangkan kalau hidup zaman dulu. Iya, Ya, terima kasih Pak Abraham ya. Pak, boleh lanjut bertanya Pak mengenai hari Sabat ini. Pengertian Sabat itu apakah Sabtu? Oh iya. Kalau kita kan Minggu. Sabat ini dianut oleh Yahudi Pak ya. Kalau kita beribadah hari Minggu kan merayakan kebangkitan Kristus kan Pak. Ya, betul. Kalau Sabat yang dimaksud di perjanjian pertama itu Sabtu ya Pak. Mohon penjelasannya Pak. Ya, betul Pak. Jadi kalau di dalam perjanjian lama memang hari Sabat itu hari ke-7. Jadi kalau kita di dalam kalender kita itu hari pertama hari Minggu, hari ke-7 hari Sabtu. Jadi Sabtu, Sabat, jadi Sabtu itu dari kata Sabat. Jadi memang hari ke-7 adalah hari Sabat. Nah, tinggal pertanyaannya kenapa ya kok kita sekarang di perjanjian baru dan seterusnya beribadahnya di hari Minggu, di hari pertama. Tadi Pak Teguh juga sebut bahwa kita merayakan, kita beribadah di hari Minggu, kita merayakan hari kebangkitan Kristus. Dan itu menjadi hari yang paling bersejarah di dalam kehidupan manusia. Karena di dalam kebangkitan itulah kita menemukan keselamatan. Dan memang di dalam perjanjian baru itu. Kemudian kalau ya. Kenapa? Maksud saya kalau orang Yahudi beribadahnya hari Sabat, hari Sabtu itu Pak ya? Iya, hari Sabtu. Dan makanya orang Kristen Advent juga ibadahnya juga hari Sabtu. Nah, kenapa begitu, Pak? Ya, karena orang-orang Advent ini masih mengambil warisan dari perjanjian lama. Jadi mereka ya. Dan ada makan, mereka juga nggak makan daging babi. Mereka juga nggak. Iya, mereka mengikuti larangan yang haram-haram itu ya, Pak ya? Iya, mengikuti. Berarti Pak, lebih baik ya tetap Advent nggak usah makan daging babi ya Pak. Nanti kalau mereka ikut makan, daging babinya malah tambah naik loh Pak. Sayangnya tambah banyak Pak ya. Justru yang haram-haram itu yang enak ya Pak. Iya betul Pak. Bisa aja ini Pak Teguh. Iya Bu, benar. Nah, itu penggemar B2 kok Bu itu Bu. Kesimpulan saya semua daging katakanlah yang B2 Bu Weni tahu yang B2 jadi-jadian. Oh. Yaitu dari babi rusa Bu, itu nggak seenak yang B2 asli. Oh iya pasti. Nah, sampai sekarang pun ya nanti next time lah ya, mungkin waktu nggak mencukupi. Kenapa kok Tuhan menciptakan babi yang dikuyo-kuyo, yang diharamkan? Padahal kalau kita lihat sejarah medisnya, tanpa babi orang penderita DM nggak akan tertolong loh Bu, karena insulinnya babi itu copy paste dari punya manusia. Nah itu loh, ini pasti ada maksud tertentu itu, begitu. Iya betul. Nanti akan dijelaskan Pak Abraham pada next time ini. Temanya babi. Iya Bu, kesimpulannya hidangan paling nikmat itu babi sudah. Betul. Boleh, tapi jangan banyak-banyak Pak.
Kolesterol. Bagi-bagi. Kalau nggak bertanya, tanya Pak Musa itu. Oh, Pak Musa tinggalnya di Mangga Gila. Ayo, bener. Betul, Pak Musa tuh gemuk juga karena babi. Iya. Main fisik ya. Sudah Jangan Pak sampai Rai body itu. shaming ini ya. Oke, Gitu. ada lagi. Terima kasih Pak Abraham untuk penjelasannya. Ya, sama-sama Pak Teguh. Baik. Apalagi ada lagi yang mau bertanya? Mumpung masih ada waktu nih. Babi dikasih kecap juga enak. Babi Ya. kecap. Satu lagi. Nyambung nih. Oh ya, sekalian saya mau mau ini ya, kasih info nanti yang kitab Imamat itu hari Rabu ya. Bisa kan Pak Abraham? Ya, bisa Bu. Tanggal 15 November ya, hari Rabu. Hari Rabu. Ya Bu, bisa. Saya udah catat di agenda. Ya. Mohon maaf nih, baterai saya lowbat nih, tinggal 2%. Yes. Oke, kalau gitu kita tutup aja. Ya Bu, ini saya di Denpasar sudah jam 10. Oh iya. Oke. Kalau gitu kita tutup ya, Pak Musa. Ya baik, boleh. Kita tutup ya. Terima kasih untuk semua kehadiran dan keterlibatannya, untuk interaksi yang sudah terjalin. Terima kasih semua untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terutama terima kasih untuk Pak Abe yang sudah men-sharingkan firman Tuhan, menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Terima kasih Pak Abe. Tuhan Yesus memberkati selalu. Untuk doa penutup, apakah ada Pak TKP? Ada. Ya, Pak TKP tolong bantu ya. Doa Yo. tutup. Terima kasih banyak. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak Surgawi, sekali lagi kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami mengucapkan syukur untuk kesempatan kami boleh lebih mendalami lagi apa yang terkandung dalam kitab Keluaran. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, istirahat. Kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati kami masing-masing, agar kami boleh melanjutkan aktivitas kami esok hari dengan tubuh dan jiwa yang sehat. Inilah doa singkat kami Tuhan, kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, terima kasih.